Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bincangan Misteri. Kali ini saya akan membahas sebuah cerita dari tulisan Harry W. Dan untuk cerita yang akan saya bahas ini berjudul Bis Setan. Dan sebelum lanjut ke pembahasannya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Untuk kawan-kawan yang ingin membaca langsung ceritanya, silakan kunjungi link yang ada di deskripsi dari video ini. Seperti apa pembahasan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Saat itu, jam masih menunjukkan pukul 11 malam. Aku yang saat itu sedang kerja shift malam harus pulang lebih dulu karena mendengar kabar kalau ayahku di Bogor sakit sampai dibawa ke UGD. Tanpa pikir panjang aku memberanikan diri meminta izin ke leaderku untuk pulang lebih awal. Untungnya dia berbaik hati memberikanku izin. Walau saat itu di gudang masih cukup banyak pekerjaan. Oh iya, aku bekerja di salah satu gudang logistik Jakarta Utara. Setelah keluar dari kawasan gudang, aku tidak pulang ke kontrakan. Akan tetapi langsung menuju ke salah satu jalan besar untuk mencari bis dan berangkat secepatnya ke Bogor dengan masih memakai seragam kerja. Halo? Aduh, gak diangkat, keluhku sambil melihat layar ponsel. Aku sedikit panik karena memang berita ini sangat mengejutkanku. Padahal tadi nomor milik kakakku ini yang menghubungiku dan mengabarkan ayah sakit. Tapi sekarang ia malah tidak aktif. Aku semakin khawatir kalau mereka semua sibuk karena kondisi ayah yang memburuk. Sialnya, sudah berdiri 30 menit pun masih tidak ada kendaraan umum yang lewat. Setidaknya angkot untuk mengantarku menuju terminal. Aku lalu berpindah posisi, duduk di sebelah kursi kecil yang berada di bawah sebuah jembatan kereta. Malam semakin sunyi, tidak ada toko atau pedagang makanan yang buka. Benar-benar aku sendirian di sini. Sesekali ada motor lewat, tapi hanya sedikit. Ingin rasanya aku memesan ojek online untuk mengantarku sampai terminal. Tapi entah kenapa hatiku berkata, tidak. Alhasil, aku tetap diam di sini menunggu kendaraan umum. Wajahku mulai cemas. Sesekali kata-kata kasar keluar dari mulutku. Aku cek ponsel, masih belum ada kabar dari keluargaku di Bogor. Malam mulai terasa dingin. Aku memakai jaketku. Sesekali aku merinding, tapi aku tak terlalu memikirkannya. Tak lama kemudian, sorot lampu kendaraan terlihat dari kejauhan. Tampak sebuah bis besar lewat. Maka berdiri dan mendekat ke jalan raya. Aku mencoba memberhentikannya dengan cara melambaikan tangan. Tapi sang kondektur malah membalas lambaianku dengan gestur menolak. Karena tampaknya bis itu sudah tidak mengangkut penumpang lagi. Aku menghela napas, semakin lesu dan kebingungan. Aku berbalik badan. Tiba-tiba sebuah klakson berbunyi dari jalan raya. Aku menoleh. Semua minibus sudah berhenti di pinggir jalan, seolah menungguku untuk naik. Namun anehnya, bis itu tidak memiliki sorot lampu depan. Warna bisnya putih polos, tanpa motif ataupun logo. Aku mendekat dan pintu depan pun terbuka. Pak, kemana ya? Tanyaku. Dengan nada datar, sang supir menjawab, ke Bogor. Karena sangat kebetulan, aku anggap ini sebagai anugerah. Di tempat sepi ini aku mendapatkan bis dengan tujuan yang persis dengan tujuanku. Tanpa pikir panjang, aku langsung naik. Sesampainya di dalam bis, ternyata di dalam cukup ramai dan penuh. Aneh, aku kira bis ini sepi. Hanya ada satu kursi kosong di tengah.
Aku duduk di sana dan langsung bersandar. Di sampingku seorang perempuan duduk sambil melihat keluar jendela. Tampaknya dia tertidur. Sementara penumpang lainnya duduk manis, diam, tak bersuara. Mereka tidak main ponsel atau saling mengobrol, tapi diam terpaku begitu saja. Bahkan seorang anak balita yang cenderung tak bisa diam pun terlihat tak bergeming sama sekali. Tak lama bis berjalan, aku mulai bisa merasa tenang. Aku kirim pesan ke kakakku kalau aku sudah dalam perjalanan. Masih belum ada kabar darinya. Singkat cerita, selama beberapa menit aku tak merasakan ada yang aneh di bis ini. Sampai suatu ketika, bis ini mulai masuk ke jalanan yang penuh pepohonan dan hutan di sana-sini. Sebuah jalan yang asing bagiku selama perjalanan dari Jakarta ke Bogor. Apalagi bis ini tidak mengambil jalan tol. Awalnya aku berpikir bis ini mengambil jalan pintas. Karena ini sudah malam juga, jadi buat apa lewat jalan tol kalau ada banyak jalan pintas yang sepi seperti ini. Ya, itu masuk akal. Aku kembali bersandar, memejamkan mata dan mencoba tidur walau sebenarnya perjalananku tidak jauh. Saat memejamkan mata itu, aku mendengar suara rintihan dari arah samping. Ya, dari arah perempuan di sampingku. Aku memejamkan mata dan menoleh ke arahnya. Karena ia menghadap ke jendela dan rambutnya yang panjang, aku jadi tidak bisa melihat wajahnya. Tapi mendengar rintihannya, sepertinya ia sakit. Suara rintihan itu mulai berubah menjadi suara nafas yang sesak dan tersenggal-senggal, seperti penderita asma. Aku semakin khawatir, apalagi saat ini sedang musimnya virus menular. Aku lalu memegang bahunya dan bertanya, "Mbak, gak apa-apa?" Tanyaku penasaran. Tapi ia tak menjawab dan masih dengan posisi semula. Aku berpikir kondisinya amat tidak bagus. "Maaf ya Mbak." Aku berinisiatif untuk melihat wajahnya. Aku menyingkirkan rambut-rambut yang menutupi wajahnya itu. Belum sempat menyingkirkan rambut, tiba-tiba dia menoleh dan langsung menatapku. Wajahnya pucat seperti mayat. Tatapannya matanya kosong ke arahku, dan 2 buah kapas terpasang di lubang hidungnya, persis seperti mayat. Mulutnya terbuka dan mengeluarkan suara rintihan, sekaligus sesak napas seperti tadi. Aku kaget dan hampir terjatuh. Kemudian terpaku menatap perempuan itu. Apakah ini nyata? Gumamku dalam hati. "Tolong!" Aku ketakutan dan teriak sambil berdiri. Akan tetapi, betapa terkejutnya aku saat aku berdiri dan melihat sekitar. Semua penumpang yang ada di bis ini berubah menjadi pocong. Satu persatu penumpang yang berbalut kain kafan itu menoleh ke arahku. Persis seperti perempuan tadi, lubang hidung mereka disumbat oleh 2 buah kapas. Wajahnya pucat pasih. Semua tatapan mata mengerikan itu tertuju kepadaku. Aku langsung ketakutan dan tak mau berlari ke arah supir untuk meminta pertolongan. Sampainya di depan, sang supir masih fokus menyetir. "Pak, tolong, ada pocong," ucapku panik. "Ah, pocong apaan? Ngaco kamu," kata sang supir. "Bener Pak, itu pocong beneran," jawabku berusaha meyakinkan. "Oh, itu teman-teman saya Mas." Sang supir lalu menoleh ke arahku, menunjukkan wajah yang rata tanpa hidung, mata maupun mulut. Melihat itu aku langsung pingsan di tempat dan tak mengingat apa-apa. Keesokan paginya, aku terbangun di pinggir jalan raya. Sekelilingku penuh dengan sawah-sawah. Entah di mana aku berada. Saat itu jam menunjukkan pukul 6 pagi. Aku berdiri, wajahku pucat dan badanku lemas. Tak ada siapa-siapa di sekitarku. Aku membuka ponsel dan menelpon kakakku.
untuk memastikan keadaan ayah. Masa bodoh dengan kejadian semalam. Yang penting adalah ayahku. Halo, Teteh. Gimana Bapak? Tanyaku saat telepon sudah tersambung. Bapak baik-baik aja kok, jawab kakakku. Loh, katanya semalam telepon Bapak sakit dibawa ke UGD. Tanyaku. Kakakku malahan semakin bingung. Siapa yang telepon kamu? Teteh nggak telepon kok. Lagi juga Bapak baik-baik aja, sehat kok. Ini lagi nongkrong di pos ronda orangnya, kata kakakku menjelaskan. Sontak aku merinding sekaligus bingung. Siapa yang menelponku semalam dan mengabarkan ayah sakit? Terus yang telepon semalam siapa? Yang bilang ayah sakit. Suaranya itu persis suara Teteh. Loh, nomornya juga nomor Teteh, balasku. Ih, nggak tahu ah. Teteh nggak telepon kamu pokoknya, tegasnya. Setelah itu telepon aku matikan. Aku lemas dan tak tahu harus bagaimana. Aku berjalan mengikuti jalan raya sampai akhirnya bertemu sebuah warung kopi. Aku duduk di sana dan menunggu bis lagi. Jujur saja, aku masih merasa shock setelah rentetan kejadian ganjil yang menimpa aku semalam. Tak lama aku mendengar seorang bicara dari dalam warung. Anehnya mereka bicara dengan bahasa Jawa. Lantas, aku bingung dan segera masuk ke warung, karena aku juga belum tahu di mana aku berada. Permisi, ini daerah mana ya? Tanyaku sampai masuk ke dalam toko atau warung itu. Salah satu warga lokal di sana kemudian menjawab, "Oh, ini udah masuk daerah Ngawi, Mas." Aku semakin syok saat mendengar jawaban itu. Ya, sejauh itu bis setan membawaku dari Jakarta ke Ngawi, Jawa Timur, dan hanya memakan waktu beberapa jam saja. Aku terdampar di tempat yang sama sekali aku tidak kenal, sangat jauh dari rumah maupun tempat rantauku. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah mendengarkan bincangan ini, dan sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian untuk cerita ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat kawan-kawan yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan nantikan cerita-cerita menarik lainnya tetap di channel Bincangan Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.